Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim sudah diharuskan memahami setiap perkara penting yang menyangkut agamanya, terutama yang bersifat fardu ain seperti sholat. Salah satu masalah yang terkait dengan sholat dan kurang mendapat perhatian dari sebagian kaum muslimin adalah tentang pakaian di dalam sholat. Masih banyak di antara mereka yang belum paham tentang pakaian yang dianjurkan, yang dilarang, dan yang dibenci jika pakai pada waktu sholat. Di antara kekeliruan tersebut adalah yang pertama, sholat dengan pakaian ketat. Memakai pakaian ketat dalam sholat adalah makruh dalam tinjauan syar'i dan tidak baik dari segi kesehatan. Jika ketika memakainya sampai tingkat meninggalkan sholat dengan alasan susah untuk melakukan gerakan ini dan itu, maka hukum memakainya menjadi haram. Dan terbukti bahwa kebanyakan orang yang memakai celana ketat adalah mereka yang tidak sholat atau jarang melakukannya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, celana panjang ketat itu membuat aurat, dan aurat laki-laki adalah dari lutut sampai pusar. Seorang yang sedang sholat harus semaksimal mungkin menjauhi segala kemaksiatan ketika dia sedang sujud, yakni dengan terlihat bentuk kedua pantatnya karena sempitnya celana itu, atau bahkan membentuk aurat yang ada di antara kedua kemaluannya. Maka bagaimana orang seperti ini berdiri di hadapan Rob seru sekalian alam? Jika celana yang dipakai adalah longgar, maka menurut Syekh Al-Albani tidak apa-apa. Namun yang lebih utama adalah dengan mengenakan gamis baju panjang hingga menutupi lutut atau setengah betis dan boleh dijulurkan maksimal hingga mata kaki. Yang kedua, sholat dengan pakaian tipis atau asal-asalan. Tidak boleh sholat dengan pakaian tipis yang menampakkan anggota badan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di masa ini. Dengan sengaja memakainya, maka berarti sengaja memperlihatkan bagian auratnya yang seharusnya tertutup. Mereka telah tergiring oleh syahwat sehingga menjadi pengikut mode dan adat. Mereka juga telah terbius oleh para penyeru yang membolehkan manusia berkreasi dan melakukan apa saja tanpa mengindahkan norma dan aturan syariat. Masuk kategori sholat dengan pakaian asal-asalan adalah sholat memakai piyama atau baju tidur. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang tentang sholat dengan memakai satu pakaian, misal celana panjang saja tanpa memakai baju atau memakai gamis tanpa mengenakan celana. Maka beliau menjawab, bukankah masing-masing kalian mendapati dua pakaian? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat Nafi sholat sendirian dengan memakai satu pakaian. Maka dia berkata kepada Nafi, bukankah aku memberikan untukmu dua pakaian? Nafi menjawab, ya benar. Maka Ibnu Umar bertanya, apakah engkau ketika keluar ke pasar hanya dengan satu pakaian? Nafi menjawab, tidak. Maka Ibnu Umar berkata, sungguh berhias untuk Allah adalah lebih berhak dilakukan. Maka dengan demikian orang yang sholat dengan baju tidur termasuk dalam kategori ini, karena tentu dia akan merasa malu apabila bepergian atau ke pasar dengan memakai piyama tersebut. Dan bagi wanita, sholat dengan pakaian yang tipis urusannya lebih berat daripada laki-laki. Maka jangan sampai para wanita sholat dengan pakaian yang terbuat dari kain yang tipis atau transparan, karena meskipun menutup seluruh tubuh namun tetap memperlihatkan kulit dan badannya. Kemudian yang ketiga, sholat dengan aurat terbuka. Masalah terbukanya aurat ini terjadi pada beberapa klasifikasi manusia. Pertama, seseorang mengenakan celana ketat yang membentuk lekuk tubuh, aurat, kemudian memakai baju yang pendek, sehingga ketika ruku atau sujud pakainya tersingkap, maka kelihatan bagian bawah punggungnya dan bentuk auratnya, karena ketatnya celana yang dipakai dan pendeknya baju. Maka dengan pakaian seperti ini berarti dia membuka auratnya, padahal dia sedang ruku dan sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga kita semua dari hal itu. Terbukanya aurat dalam keadaan sholat dapat menyebabkan batalnya sholat. Dan inilah salah satu efek negatif mengimpor pakaian dari negeri kafir.
Kedua, orang yang tidak sungguh-sungguh menutup auratnya dan tidak berusaha semaksimal mungkin menutupinya, padahal sebenarnya dia mampu. Hal ini biasanya karena faktor kebodohan, malas, dan ketidakpedulian seseorang dalam menutup auratnya. Perhatikan juga kepada para wanita, jangan sampai sholat dalam keadaan sebagian rambutnya terlihat atau tidak tertutup keseluruhannya. Jangan pula tersingkap lengan atau betisnya, karena menurut jumhur mayoritas ulama, kalau sampai demikian, maka hendaknya ia mengulang sholatnya tersebut. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah mengalami haid balik kecuali dengan mengenakan tutup kepala atau khimar. Salah satu pakaian yang dikhawatirkan menjadi sebab terbukanya aurat wanita adalah jilbab kecil, yang sangat memungkinkan apabila sholat dengan tanpa tutup lain yang lebih lebar akan tersingkap bagian rambutnya. Ketiga, orang tua yang mengajak sholat anak-anak mereka yang sudah cukup besar, usia di atas 7 tahun, hanya dengan pakaian seadanya seperti memakaikan celana pendek untuk mereka. Kemudian yang keempat, sholat dalam keadaan isbal atau khusus pria. Banyak sekali dalil yang menjelaskan haramnya isbal, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Namun masih banyak kaum muslimin yang kurang perhatian dengan masalah ini. Padahal ada sebuah riwayat marfu dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Allah tidak menerima sholat seseorang yang musbil, menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Hadis ini dinyatakan hasan oleh An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan oleh Ahmad Syakir dalam ta'liqnya terhadap kitab Al-Mahali. Namun berdasar penelitian, hadis tersebut adalah dhaif karena rawi dari tabi'in adalah majhul, tidak dikenal. Andaikan hadis tersebut sahih, maka amat banyak kaum muslimin yang berada dalam bahaya besar karena melakukan sholat dalam keadaan isbal. Namun tetap saja sholat dengan kondisi isbal adalah sebuah kesalahan, sehingga meskipun sholatnya sah, pelakunya mendapatkan dosa. Yang kelima, menyingsingkan atau melipat lengan baju. Termasuk kesalahan dalam pakaian sholat adalah menyingsingkan atau melipat lengan baju ketika akan sholat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota badan, tidak menahan rambut dan menyingsingkan pakaian. Kemudian yang keenam, sholat dengan pundak terbuka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat hanya dengan satu pakaian tanpa adanya penutup sedikit pun di atas pundaknya. Hadis riwayat Muslim. Larangan di atas menunjukkan atas makruhnya hal itu, bukan keharamannya. Sebab jika seseorang telah menutup auratnya, maka sholatnya sah, meskipun tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya. Namun perbuatan ini dibenci. Kemudian yang ketujuh, sholat dengan pakaian yang bergambar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika Rasulullah sholat dengan memakai gamis yang terdapat gambar. Tak kala selesai sholat, beliau bersabda, bawalah kamisyah ini kepada Abu Jam bin Kuzaifah dan bawakan untukku Anbijaniyah, karena kamisyah tadi telah mengganggu sholatku. Anbijaniyah adalah jenis kain yang agak tebal yang tidak bermotif dan tidak ada gambar, kain polos. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha pernah memasang sehelai kain untuk menutup salah satu dinding sisi rumahnya. Maka Nabi bersabda kepadanya, singkirkan dia dariku karena selalu terlintas dalam pandanganku ketika aku melakukan sholat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat dengan memakai pakaian yang bergambar, dan jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih, menganggap hal tersebut makruh. Imam Malik ditanya tentang cincin stempel yang bergambar orang atau hewan, apakah boleh dipakai dan sholat dengannya? Beliau menjawab, tidak boleh dipakai dan tidak boleh sholat dengannya. Adapun uang atau koin dengan gambar manusia, maka membawanya ketika sholat menurut As-Samarqandi
tidak apa-apa karena kecil dan tersimpan atau tertutup. Kemudian yang kedelapan, sholat dengan pakaian kuning. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah melihat dua pakaian dicelup di wenter dengan warna kuning. Maka beliau bersabda, sesungguhnya itu termasuk pakaian orang kafir, maka engkau jangan memakainya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah melarang seseorang untuk mewarnai bajunya dengan warna kuning, zafaron, semisal warna kunyit. Dan dalam hadis yang bersumber dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah melarang pakaian mu'asfar yang dicelup dengan warna kuning. Adapun bagi wanita maka tidak apa-apa mengenakan pakaian dengan warna tersebut. Yang kesembilan, sholat tanpa tutup kepala. Apabila yang melakukan demikian adalah orang laki-laki maka dibolehkan, namun tidak dibolehkan bagi kaum wanita, karena kepala bagi seorang wanita adalah aurat. Akan tetapi yang mustahab dianjurkan adalah sholat dengan menutup kepala karena lebih sempurna dan pantas. Syekh Nasiruddin Al-Albani berkata, saya berpendapat bahwa sholat dengan kepala terbuka adalah makruh, karena merupakan hal yang bisa diterima jika seorang muslim masuk masjid untuk sholat dengan penampilan islami yang semaksimal mungkin. Berdasarkan hadis, sesungguhnya berhias rapi di hadapan Allah adalah lebih berhak dilakukan. Perlu diketahui bahwa sholat dengan kepala terbuka adalah makruh, maka tidak dibenarkan seseorang tidak mau sholat di belakang orang imam yang tidak memakai tutup kepala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.